Shalom semuanya. Pada sore hari ini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kita. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
layak disembah hari ini Tuhan. Engkau yang disembah sore hari ini Tuhan. Yes Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padanya di dapat nyanyi dan
Tapi kemuliaan-Mu tercurah Tuhan. Biarlah gunung tunduk atas-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Ada janji seperti yang ada padamu, nyanyi dan bersorak.
Kita sudah bersorak bagi nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Selidiki setiap pikiran kami Tuhan. Engkau Allah yang maha mengetahui Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kami benar-benar sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Selidiki Tuhan, selidiki Yesus. Kita mau naikkan pujian kita. Lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan untuk kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Waktunya kami akan mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami ya Allah. Jamah hati dan pikiran kami untuk kami boleh terbuka kepada perintah-Mu,
untuk kami boleh tunduk kepada kehendak-Mu. Biar hati kami menjadi lahan yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang ditaburkan sore ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman itu akan bertumbuh, berakar kokoh, menghasilkan buah dalam hidup kami. Kuasai hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman, apa kabar? Senang boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita. Sekalipun online, saya percaya kita tetap dilawat oleh Tuhan. Tema kita pada sore ini adalah menjadi anak Tuhan yang mengejar kekudusan. Menjadi anak Tuhan yang mengejar kekudusan. Kita buka kitab kita di 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Teks yang kita baca ini, ada suatu command, ada suatu perintah dari firman Allah, dari Tuhan melalui Petrus yang berkata, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan kudus. Aku Tuhan yang memanggil kamu kudus. Sekali lagi, tema yang kita akan bahas sore ini adalah menjadi anak Tuhan yang mengejar kekudusan. Saya akan bagi kepada tiga bagian dari tema ini. Yang pertama adalah menjadi anak Tuhan, yang kedua mengejar, dan yang ketiga kekudusan. Menjadi anak Tuhan, yang kedua mengejar, dan yang ketiga kekudusan. Ketika kita bicara tentang menjadi anak Tuhan, kata menjadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini bermakna ada suatu perubahan posisi, perubahan keadaan. Yang tadinya bukan A karena dia menjadi A, artinya dari yang tidak A menjadi A. Ketika kita berbicara tentang menjadi anak Tuhan, yang tadinya bukan anak Tuhan, sekarang menjadi anak Tuhan. Ada suatu perubahan, ada suatu perubahan keadaan yang dimiliki oleh seseorang ketika ada suatu statement yang berkata menjadi anak Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan? Tentu kita tahu bagaimana seseorang bisa menjadi anak Allah. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagaimana kita bisa menjadi anak Allah, bagaimana kita menjadi anak Tuhan, ada suatu proses yang kita lalui. Yang pertama adalah menerima Yesus. Tidak ada jalan lain kalau tidak menerima Yesus. Satu-satunya jalan untuk kita boleh menjadi anak Allah adalah menerima Yesus. Setelah kita menerima Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ingat, tadinya kita bukan anak-anak Tuhan, tapi sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Tadinya taste kita, selera kita bukan selera kerajaan Allah. Sekarang kita ada di dalam kerajaan Allah. Maka ada suatu tuntutan tuntutan dari Tuhan bagi setiap kita untuk boleh menyesuaikan selera kita kepada selera kerajaan Allah. Kita dituntut untuk tidak lagi hidup dengan gaya hidup kita yang lama. Kita dituntut untuk tidak lagi hidup dengan cara kita yang dahulu, yang banyak dipengaruhi oleh dunia ini atau dosa. Tetapi kita dituntut untuk hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Oleh karena itu kita perlu menyesuaikan selera kita dengan selera kerajaan Allah. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ini yang perlu kita sadari. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ada suatu perubahan dalam diri kita yang tadinya kita mau mainnya semau kita. Ketika masuk dalam suatu keluarga yang baru, kerajaan yang baru, maka kita harus tunduk kepada culture, tradisi, budaya yang ada di dalam lingkungan yang baru. Dalam hal ini adalah kerajaan
Allah. Itu sebabnya saya katakan kita perlu menyesuaikan selera kita. Kita perlu menyesuaikan taste kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Kita perlu tahu teman-teman bahwa selera dunia ini, selera kerajaan dunia dengan selera kerajaan Allah jelas-jelas berbeda. Kita bisa lihat itu di Galatia pasal 5 19-23. Ketika kita di sana dikatakan bahwa daging dan roh itu benar-benar bertolak belakang. Kalau saya jadikan keinginan daging itu sebagai kerajaan, perwakilan dari kerajaan dunia, maka kita bisa lihat culture yang ada di sana. Ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sementara kalau kita lihat di culture yang baru, di culture kerajaan Allah, di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Benar-benar berbeda, benar-benar bertolak belakang. Nah, sekali lagi, tadinya kita dari keluarga dunia ini, keluarga bukan dari anak-anak Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam keluarga Tuhan dan diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan, ada adjustment yang harus kita lakukan, ada penyesuaian selera yang harus kita lakukan. Jangan lagi bawa selera-selera yang dulu masuk ke dalam keluarga yang baru, karena itu tidak akan dapat diterima di dalam keluarga yang baru. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kita menjadi anak Tuhan, kita harus ikut suatu proses perubahan selera dalam diri kita. Yang kedua, tadi dikatakan di sana ada mengejar. Mengejar itu dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan berlari untuk menyusul. Berlari untuk menyusul. Teks yang kita baca tadi adalah judul kita adalah menjadi anak Tuhan yang mengejar kekudusan. Kita berlari untuk sampai kepada kekudusan. Mengapa kita harus berlari mengejar kekudusan? Betapa pentingkah kekudusan itu dalam hidup kita? Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan begini, bagian B, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pada waktu status kita diubahkan menjadi anak-anak Allah, pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, pada waktu itu tidak serta-merta selera kita langsung berubah, tidak serta-merta gaya hidup lama kita langsung berubah. Masih tetap ada selera yang lama dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau kita tidak berlama-lama tinggal dalam selera itu. Tuhan mau kita cepat-cepat berlari tinggalkan itu dan mengejar Tuhan. Tuhan rindu agar kita bersegera tinggalkan gaya hidup yang lama, tinggalkan cara hidup yang lama, dan mari ikut dengan gaya hidup yang dimiliki oleh Tuhan. Mengejar gaya hidup surga, mengejar selera kerajaan Allah. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi di pasal 3 ayat 12-14 dikatakan begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengejar, berlari dengan cepat kepada panggilan Allah. Jangan lagi tinggal di gaya hidup kita yang lama. Ketika Anda tahu Anda telah diubahkan status Anda menjadi anak Allah, ada satu tuntutan dalam hidup Anda untuk Anda segera tinggalkan gaya hidup lama Anda dan ikut dengan gaya hidup yang ada di dalam kerajaan sorga. Yang tadinya mungkin hatred, benci,
dendam. Sekarang kita dituntut untuk mengasihi, mengampuni, karena ini adalah budaya dalam keluarga yang baru di mana kita Tuhan tempelkan dalam kerajaannya, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan. Bukan karena kita telah sempurna, tapi jangan lagi ingat-ingat apa yang di belakang, apa yang menjadi masa lalu kita. Ini waktunya fokus ke depan, fokus kepada panggilan surgawi, fokus kepada apa yang Tuhan sediakan bagi Anda ketika Anda diangkat menjadi anak kerajaan Allah. Yang ketiga adalah kekudusan. Kekudusan di dalam Alkitab tentu ada banyak makna daripada kekudusan ini. Tapi kalau kita lihat kembali di konteks yang tadi kita baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16, dikatakan di sana, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dari konteks ini, dari teks yang kita baca ini, kita boleh melihat bahwa kudus yang dimaksud di sini adalah taat. Tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai manusia pada waktu kebodohannya. Taat kepada firman Allah, taat kepada perintah Allah, taat kepada aturan-aturan yang Tuhan tentukan. Sebab di dalam kerajaan Allah tetap ada aturan, tidak ada kerajaan yang tidak ada aturan. Oleh karena itu, ketika Allah bawa kita menjadi bagian daripada keluarganya, ada aturan di sana yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Dan yang kudus dimaksud di sini adalah ketika kita taat kepada aturan-aturan ini, dan juga tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Kita berbicara tentang hawa nafsu, ini jauh daripada kekudusan, tentu bertolak belakang dengan kekudusan. Oleh karena itu, menjadi anak Tuhan yang mengejar kekudusan adalah kita yang tadinya bukan anak Tuhan, yang sekarang telah menjadi anak Tuhan, dituntut untuk berlari mengejar gaya hidup yang taat, yang tunduk kepada aturan-aturan kerajaan Allah. Mengapa mengejar kekudusan ini begitu penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Jelas tadi dikatakan di sana bahwa karena Allah itu kudus adanya. Kita sekali lagi kita sedang berpindah dari dunia yang makin hari makin jahat, makin hari makin jahat, dan sedang berpindah kepada kerajaan Allah yang adalah kudus, suci, mulia, dan tidak ada kenajisan yang bisa bertahan di dalam kerajaan ini. Oleh karena itu, sebagai orang yang bermigrasi, sebagai orang yang pindah dari kerajaan dunia ini masuk ke dalam kerajaan Allah, kita wajib mengikuti kultur, budaya, norma yang ada di dalam kerajaan Allah itu sendiri, yaitu obedience, taat. Taat, tidak menuruti hawa nafsu. Obedience, kekudusan. Ini menjadi gaya hidup yang harus kita ikuti di sana. Yang kedua, kita juga harus mengerti suatu urgensi untuk mengejar kekudusan itu benar-benar sangat urgent. Saat ini sangat urgent, sangat mendesak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selepas ini. Dengan kondisi yang ada saat ini, COVID, pandemi yang kita hadapi saat ini, sekarang kita bisa mendengar ambulans bawa jenazah orang. Esok kita tidak tahu apakah jangan-jangan jenazah kita yang akan dibawa. So ada suatu urgensi untuk kita hidup benar-benar kudus sebelum kita dipanggil pulang. Karena ketika kita dipanggil pulang, tidak lagi ada kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Sekarang waktunya, ingat, sekarang waktunya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi selepas ini. Oleh karena itu, ada suatu urgensi untuk kita cepat-cepat meninggalkan gaya hidup kita yang lama, mengikuti gaya hidup dalam kerajaan Allah yang Tuhan telah tempatkan bagi setiap kita. Sekali lagi, kita tidak tahu kapan kita akan panggil pulang, waktunya begitu sempit.
Waktunya begitu sempit. Now is the time. Sekaranglah waktunya. Ketika Anda dengar firman ini dan Anda masih menikmati hidup yang lama, Anda sedang menikmati gaya hidup Anda yang lama, sekalipun mungkin Anda ada di dalam pembinaan ini, saya mau kasih tahu, ini waktunya kamu perlu berubah. Ini waktunya kamu perlu tinggalkan gaya hidup yang lama. Ini waktunya kamu perlu ikuti aturan-aturan yang ada dalam keluarga kerajaan Allah. Kalau tidak, kita akan terlambat dan bisa saja kita kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang ambil bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, kita telah dijadikan menjadi anak Tuhan ketika kita terima Kristus, ketika kita terima Yesus. Sekarang setelah kita terima Yesus, setelah kita jadi keluarga Allah, setelah kita ada di dalam keluarga ini, tidak ada pilihan lain, kita harus mengikuti budaya yang ada di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman yang kami dengar. Kami bersyukur buat firman yang mengajar kami. Kami bersyukur buat firman yang menyadarkan kami bahwa kami yang tadinya bukan anak Tuhan, sekarang menjadi anak Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami ketika kami menjadi anak Tuhan. Tuhan, Kau mengajar kami untuk benar-benar mengejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan kami tidak akan pernah bisa melihat Engkau. Bapak, berikan kami hati yang rela, yang mau dibentuk, yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau, mengejar kekudusan, agar kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam hidup kami, dimanapun kami berada, baik kami di asrama, baik kami di rumah orang tua kami, baik kami dimanapun berada, kami boleh melakukan firman ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.